Kita masuk selanjutnya ke sesi yang kedua, yaitu penyampaian materi refreshment pengelolaan kas daerah yang akan disampaikan oleh langsung Bapak Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan. Kepada Bapak Prananda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala KPPN Padang Sidimpuan, Pak Ieng, beserta jajarannya. Yang kami hormati para rekan-rekan pimpinan OPD se-Tapanuli bagian selatan, termasuk juga seluruh pelaku UMKM tadi ya, yang katanya hadir juga bersama kita pada pagi hari ini, dan seluruh peserta undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan berkumpul di ruangan ini. Selanjutnya salawat beriring salam kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya sangat kita harapkan di kemudian hari kelak. Mungkin lanjut aja, karena yang aslinya udah di sini. Perkenalkan, saya Muhammad Prananda, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang hari ini diminta untuk menceritakan pengalaman Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meraih dana insentif fiskal 2 tahun. 2 tahun ini sudah menjadi dana insentif, 3 tahun ya, 3 tahun sudah menjadi dana insentif fiskal yang dulunya sering kita dengar dengan dana insentif daerah atau DID. Ada 2 faktor penilaian terkait dengan dana insentif fiskal. Yang pertama, indikator kinerja utama. Nah, inilah indikator kinerja utama yang kami lihat. Yang pertama itu, selamat datang Pak. Siap. Maaf terlambat Pak, ada perintah tadi Pak. Terkait dengan opini BPK. Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi kuncinya WTP dulu. Syukur alhamdulillah kami di Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan saat ini sejak 2015 Tapanuli Selatan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, berarti sudah 10 tahun berturut-turut. Kemudian penetapan Perda APBD tepat waktu. Nah, ini mungkin kawan-kawan di Badan Pengelola Keuangan merasakanlah ini bagaimana penetapan Perda tentang APBD ini memang benar-benar harus kita perhatikan time schedule-nya. Tentu dengan membangun komunikasi yang efektif, intens sama kawan-kawan DPRD. Jadi memang harus bersama-sama kita mempunyai pandangan yang sama agar APBD itu ditetapkan tepat waktu. Selanjutnya, melaksanakan e-government. Ini mulai dari e-budgeting, e-planning. Kalau sekarang saya rasa kita semua sudah lah ya, apalagi sekarang kan kita sudah diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD. Walaupun memang kami di Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat ini untuk SIPD kami sifatnya masih perekaman. Karena sebenarnya karena sudah terbiasa, sudah nyaman dengan aplikasi yang kami bangun secara mandiri. Sehingga kami menjalankan dengan aplikasi Sitarida kami, kemudian kami lakukan perekaman dengan menggunakan SIPD. Memang mungkin di Tapanuli bagian selatan agak terlambat lah kami kalau terkait dengan SIPD-nya.
Nah, selanjutnya kalau tadi indikator kinerja utama, nah ini indikator kinerja berikutnya untuk apa-apa yang dilakukan oleh kabupaten maupun kota maupun provinsi yang mendapat penilaian oleh Kementerian Keuangan. Ini kita nggak tahu ini. Kita nggak tahu, kita sedang bekerja, kita sedang berbuat, kita sedang tidur, nggak tahu Menteri Keuangan menilai. Nggak dikasih tahu Bapak Ibu. Kita nggak ada cerita tari-tari sambutan ketika mau dinilai. Nggak ada. Pokoknya apapun yang kita perbuat Menteri Keuangan menilai. Jadi Pak Ieng ini bikin acara kayak gini, diam-diam menilai kita ini. Yang pertama, local taxing power. Ya kalau ini mungkin di Badan Pengelola Pendapatan mungkin kalau ada, kalau di kami masih di Badan Pengelola Keuangan. Kemudian realisasi belanja modal. Balik lagi, APBD yang kita susun, ada aturan-aturan yang mengikat itu, ikutilah itu. Jangan kita langgar. Kalau kita langgar nggak dapat poin, kalau kita ikuti dapat poin. Tapi kuncinya yang tadi, yang pertama, WTP dulu. Kalau udah WTP, terbukalah pintunya itu untuk ikut berkompetisi, untuk ikut dinilai. Nah, inilah nilai-nilainya. Quality of spending, realisasi belanja modal terhadap realisasi belanja. Ya, saya takut juga tadi waktu ditunjukkan Pak Ieng realisasi untuk DAK fisik yang masih terlalu kecil. Nah, ini karena Badan Pengelola Keuangan ikut juga di situ pendapatan. Jadi kami ngejar-ngejar pajak, kami juga ngejar-ngejar pihak ketiga untuk ngasih duit. Ayo cepat-cepat ini ada duit, ambil. Karena ada batas waktu tadi dikasih Pak Ieng. Kalau enggak kami kejar itu, tadi kata Pak Ieng jadi beban APBD untuk membayarnya. Itulah yang paling saya takutin ketika pertama kali realisasi 30% dana DAK. Kalau udah realisasi 30%, kewajiban kami lah tuh memikirkan bagaimana 70%-nya lagi. Kalau terkejar dari DAK itu, alhamdulillah. Kalau nggak terkejar, PAD yang bayar itu. Ya, PAD kita ya mungkin nggak tahu saya kalau di kabupaten yang lain gimana kekuatan PAD-nya. Kemudian realisasi belanja terhadap pagu belanja. Nah, ini masuk kategori di tahun lalu, ini masuk kategori insentif fiskal kinerja tahun berjalan. Siapa yang cepat ngabisin duit dapat insentif fiskal tahun lalu. Tapi ternyata memang menghabiskan anggaran ini tentu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku jadi permasalahan nasional ternyata. Kita nggak tahu loh. Dulu kepala daerah baik itu gubernur selalu menekankan ayo percepat itu realisasi, percepat realisasi. Menteri Keuangan juga bilang percepat itu realisasi karena kalau duit realisasi akan beredar di masyarakat bisa dipergunakan oleh masyarakat. Ternyata itu dapat duit, cepat ngabisin duit, dapat duit dari Kementerian Keuangan tahun lalu ya. Kita nggak tahu tahun ini. Kemudian saya rasa yang lain sama terkait dengan silpa terhadap total belanja. Ya, kalau silpanya kecil dibandingkan dengan total belanja itu pasti dapat poin dari Kementerian Keuangan. Lanjut. Kemudian untuk pelayanan dasar publik, bidang pendidikan. Orang pendidikan juga saya yakin nggak tahu ini. Kalau ternyata ini dinilai sama Menteri Keuangan. Berapa angka partisipasi murni, berapa peta mutu pendidikan, rata-rata nilai UN. Jadi kerja yang terbaik, berikan yang terbaik, hasilnya baik, dapat nilai, dapat duit. Tapi kami tidak dapat dari sini di tahun lalu, di tahun ini juga tidak. Lanjut, pelayanan dasar publik bidang kesehatan. Persentase penanganan stunting. Di tahun lalu, Tapanuli Selatan, kalau saya waktu itu merasa kayak kiamat, Pak.
saya baru diberi amanah untuk menjadi penjabat sekretaris daerah, ternyata penjabat sekretaris daerah itu adalah ketua TPPS, tim percepatan penurunan stunting. Keluar hasil di Tapsel, Pak. Peringkat tertinggi di Sumatera Utara. Dari bawah. Tertinggi stunting di Tapanuli Selatan. Wah, itu nggak tahu rasanya gimana. Begitu bangga rasanya menerima jabatan, tiba-tiba boom, datang boom kayak gitu. Jadi dari 3 anak di Tapsel 1 stunting menurut pendataan itu. Justru itu cambukan yang paling membuat kami bergerak bagaimana memperbaiki itu. Ternyata memang pendataan sangat lemah pada saat itu. Kemudian kita bergerak, memang ini program pusat. Dulu kita perhatikan pusat pernah bilang, ayo beramai-ramai kita menggunakan produk dalam negeri. Saya melihat di pemerintahan Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi mengatakan itu, semua lembaga pemerintah satu suara menyatakan itu. Menggunakan produk dalam negeri. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, panglima TNI, panglima Polri, semua menyebutkan itu, sampai ke daerah. Diperintahkan kita menggunakan katalog lokal. Beramai-ramai kita dinilai, Pak Gubernur selalu memberikan evaluasi, nilai evaluasi bahwa ini yang udah menggunakan produk dalam negeri, ini yang menggunakan katalog lokal. Kita berbuat untuk itu, ternyata dinilai juga. Di tahun lalu itu, kalau tidak dapat kami insentif fiskal, mungkin Tapsel sempat bolong, tidak mendapatkan insentif fiskal. Tapi pada saat itu kita mendapat insentif fiskal terkait dengan penggunaan produk dalam negeri. Itu dibuktikan dengan penggunaan katalog lokal. Nilai transaksi katalog lokal yang besar itu diurutkan secara nasional, itulah menjadi penilaian oleh Menteri Keuangan. Begitu juga dengan stunting ternyata. Karena tahun lalu kita begitu tinggi, alhamdulillah tahun ini keluar rilisnya peringkat 15 kalau saya tidak salah. Jadi penurunannya itu yang tinggi, sehingga tahun ini kita kembali mendapatkan baik itu insentif fiskal reguler yang di awal tahun kemarin sudah dapat atas kinerja tahun lalu, dan sekarang ini kita baru menerima juga sekitar 6 miliar, itu kinerja tahun berjalan. Dalam hal ini, penanganan stunting. Gitu juga dengan ini kawan-kawan di KB, Dinas Kesehatan ini melakukan ini, balita mendapatkan imunisasi lengkap. Sekarang kami semua pimpinan OPD di Tapsel, setiap ada posyandu kita disuruh monitor. Bagaimana mengajak masyarakat, mungkin kalau kawan-kawan di Padang Sidimpuan jangkauannya gampang ya. Tapi kalau kami di Tapanuli Selatan, di satu lokasi posyandu untuk menghadirkan balita-balita untuk dihadir ke posyandu itu memang masih butuh ekstra tenaga lagi meyakinkan masyarakat mau datang, kalau tidak pun dikunjungi ke rumahnya. Begitu juga dengan persalinan, ditolong tenaga medis. Ini semua kan sebenarnya bisa terdata di baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Lanjut. Kemudian pelayanan dasar publik bidang infrastruktur. Bagaimana ada akses rumah tangga untuk sanitasi layak, air minum, jalan kondisi mantap. Ternyata semua ini dinilai ketika jalan kondisi mantap, tentu ada dokumen pendukung itu yang menyatakan itu. Berapa rumah yang difasilitasi untuk sanitasinya, untuk air minumnya, dinilai juga oleh Menteri Keuangan. Jadi memang ini tidak hanya terkait dengan kinerja Badan Pengelola Keuangannya, jadi semua OPD di pemerintah daerah itu dinilai.
Lanjut. Nah, kesejahteraan masyarakat. Berapa angka IPM? Berapa angka penurunan penduduk miskin? Ini murni diambil dari BPS. Kalau memang kaitannya sangat erat dengan perencanaan pembangunan, arah pembangunan itu kemana, yang dampaknya nanti ketika nilai IPM tiap tahun yang normalnya pasti naik, peningkatannya itu akan dilihat seberapa besar peningkatannya. Begitu juga dengan penurunan penduduk miskin. Kalau nilainya bagus, keluar dari BPS, dapat nilai dari Menteri Keuangan, dapat duit. Lanjut. Nah, ini ada dari Kementerian Teknis, tergantung. Ada terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, terkait dengan perencanaan daerah, mungkin dari Kementerian Bappenas. Ada inovasi daerah. Nah, ini yang memang setiap daerah. Kalau kemarin kami, Pak Bupati mengeluarkan peraturan Bupati bahwa setiap OPD setiap tahun harus memberikan inovasi, dan itu diperlombakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahun, setiap OPD mengikutinya, dengan harapan ketika ada inovasi yang unggul bisa diterapkan inovasi itu ke daerah, sehingga bisa kita ajukan ke pemerintah untuk menjadi inovasi daerah. Begitu juga dengan kemudahan usaha. Nah, ada kawan-kawan dari UKM, mungkin dari Padang Sinimpuan ya UKM ya, buka cabang Bu di Tapanuli Selatan. Nah, itu dia. Nanti saya yang di depan membawa ibu-ibu Bu. Kemudian pengelolaan sampah. Tapsel juga dapat kemarin terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, Ibu Fitri ya. Ini keluarga besar Tapanuli Selatan ini Bu Fitri ini. Ini juga sebenarnya dinilai dapat uang lagi gitu. Jadi Menteri Keuangan ini sesuai namanya lah, uang kan, hadiahnya tuh uang, nggak berupa plakat-plakat. Selanjutnya saya nggak tahu kebaca nggak ya. Inilah dia penilaian indikator-indikatornya. Ini semuanya ada nilai. Kami memang belum berhasil mendapatkan nilai Tapsel itu yang dimana-mananya dia yang dapat nilai. Jadi kalau ini berisi, ke sampingnya sebenarnya ada nilai itu. Diurutkan secara nasional, baru ada nilai rupiah di sampingnya. Ini yang tadi semua PTSP-nya. Inilah rangkuman nilai-nilainya ini. Jadi seluruh OPD sangat besar kaitannya dengan dana insentif fiskal. Badan Pengelola Keuangan harus benar-benar rewel untuk bekerja terkait dengan hasil opini BPK dan menetapkan APBD tepat waktu. Ketika itu sudah berhasil, terbuka semua ini, dinilailah semua ini. Kalau dapat urutan-urutan tertentu, batas-batas tertentu dari Kementerian Keuangan secara nasional, dapat duit. Lanjut. Nah, ini yang berhasil diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dari sejak pertama kali di tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dan tahun depan syukur alhamdulillah rilis dari Kementerian Keuangan juga udah keluar. Untuk regulernya Tapsel juga di tahun 2025 kembali mendapatkan dana insentif fiskal nilainya 7 miliar. Nilainya memang fluktuatif setiap tahun. Kita pernah dapat sampai dengan 52 miliar. Kemudian turun lagi. Ya, kemudian ya angkanya di situ-situ aja. Itu karena ketika penilaian kita sudah bagus, ya kalau bisa tahun depan harus jauh lebih bagus. Ketika nilai sekarang B, tahun depan B lagi, kalau daerah lain ada yang dari C melompat ke B, pasti dia dapat lebih besar. Jadi inilah pengalaman kami hanya dengan mengawal yang itu tadi.
Jadinya Badan Pengelola Keuangan memang rewel ya, mohon maaf Ibu yang di UKM, kami mengejar pajak, tapi juga kami mengejar orang ibu-ibu untuk cepat kami merealisasikan uang kalau ada yang perlu dibagikan untuk UKM-UKM itu. Jadi kami sibuk dikejar-kejar untuk mencari dan kami juga sibuk dikejar-kejar untuk membagi. Jadi harus kalkulator bagi-bagi kami juga harus bagus juga ternyata. Bukan hanya kali-kalinya aja yang harus bagus. Saya rasa itu tidak berpanjang lebar lagi, itulah yang kami rasakan, yang kami lakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam upaya meraih dana insentif daerah ataupun dana insentif fiskal. Jalan-jalan bersama kekasih, cukup sekian, terima kasih. Dari Tapanuli Selatan kami hadir bertujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan langsung Bapak Kapan, ada aspirasi ataupun unek-unek, kami persilakan untuk Bapak-Bapak dari wilayah lain untuk bertanya terkait dengan insentif fiskal. Kami buka pertanyaan untuk 3 pertanyaan. Terima kasih Pak. Ada Pak? Ini Pak dari Palas Pak, Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Bapak, yang terhormat Kepala KPPN Persipol, yang terhormat Kepala BPKAD Tapsel, yang terhormat Kepala Dinas Koperasi Kreasi Lingkungan. Izinkan nama saya Aminur Rahman, Tegar Rahman dari Padang Lawas. Kebetulan saya juga menangani TKD, saya TKD, kan juga TKD ya. Izin bertanya kepada Kepala BPKAD Tapsel, di Tapsel Pak itu apakah dibentuk tim khusus Pak untuk TID itu? Karena ini kan kinerjanya OPD gitu ya, banyak yang terkait di situ. Apakah memang di Tapsel itu memang ada tim khusus untuk mendapatkan dana insentif fiskal ini untuk tahun ini dan tahun depan maupun tahun kemarinnya gitu, sehingga fokus untuk mencapai angka-angka tersebut gitu? Atau memang ya memang kebetulan OPD-nya bagus-bagus semua gitu, terus dapat nilai gitu kan? Apa memang fokus atau ya memang kebetulan itu Pak? Itu saja Pak. Saya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Rahman. Terkait dengan tim khusus, memang kami pernah diskusi juga dulu sama akuntan publik bagaimana membentuk tim uang, tim pencari uang, tim pencari nilai gitu kan. Tapi memang nggak terwujud itu sampai dengan sekarang. Jadi untuk tim khusus bagaimana agar bisa mendapatkan DID itu tidak ada dibentuk di Tapanuli Selatan. Kembali tadi kami mensosialisasikan, menyampaikan kepada seluruh OPD bahwa setiap kita berbuat, setiap kita melangkah dinilai oleh Kementerian Keuangan. Dan itu tidak selalu sama juga. Ya contoh saya sampaikan tadi bahwa ternyata ketika Presiden bilang seluruhnya untuk menggerakkan, memajukan, beramai-ramai menggunakan produk dalam negeri, ternyata dinilai. Karena memang ada nilainya dari Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan data bahwa Tapanuli Selatan di awal itu masih 0. Bupati ditegur oleh Kementerian Dalam Negeri. Atas dasar itu ternyata kita baru tersadar, bergerak kita sama-sama semua. Sampai kami di Badan Pengelola Keuangan untuk rekan-rekan kami, pelaku-pelaku usaha kecil kami datangkan, Bu, tolong Bu, mana KTP Ibu? Mana NPWP Ibu? Enggak ada, KTP aja. Oke Bu, mana KTP-nya? Biar kami yang ngurusin. Begitu juga bagaimana mereka mendapatkan izin usaha, NIB. Jadi memang itu kami lakukan sama-sama karena itu tadi ada nilai itu. Ternyata dapat DID-nya dari situ gitu. Gitu juga dengan stunting. Ya stunting jelas ada timnya gitu. Tapi bukan dalam rangka mengejar DID-nya, tapi memang dalam rangka bagaimana menangani stunting di Tapanuli Selatan. Kalau yang lain itu tadi seperti saya sudah sampaikan, karena memang udah kelihatan
apa-apa sebenarnya yang harus kita lakukan, dan itu semua ada di aturan. Di penyusunan anggaran saat ini 40% belanja harus infrastruktur, 20% harus pendidikan gitu. Jadi kalau nggak kita penuhi itu, ya udah pasti nilainya kosong di situ. Tapi kalau kita penuhi itu, peluang kita bisa mendapatkan insentif dari situ ketika diurutkan secara nasional, memang kita masuk dalam batas itu. Jadi kalau ditanya ada tidak tim DID, nggak ada di Tamsil, Pak. Saya rasa itu, terima kasih. Satu, dua. Selanjutnya pemberian cendera mata dari Kepala Kabupaten Pandeglang kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Sidempuan. Satu, dua. Udah, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak, jangan duduk dulu, kita foto bareng dulu Pak. Izin sebelum ditutup. Pertama foto bareng Bapak Kepala BPN Padang Sidempuan dengan para narasumber, diikuti nanti setelah ini foto bareng kita semua.